Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa di acara webinar yang difasilitasi oleh kampus Unimap, ya, khususnya Fakulti Teknologi dan Kejuruan Awam, ya, atau kalau kita teknik sipil. Kalau di kampus kita Fakultas Teknik dan Sains, program studinya teknik sipil. Kalau di Malaysia namanya kejuruan awam seperti itu. Saudara yang saya muliakan, wabil khusus kawan-kawan semuanya, peserta seminar, ya, saya akan membawa materi tentang pemanfaatan sumber daya air Kulong, ya. Sebelum saya memulai acara untuk menjelaskan paper ini, ya, saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang terjadinya penambangan ataupun di Pulau Bangka. Bangka dan Belitung itu sangat terkenal dengan Pulau Timah, ya. Dan penambangan timah di Pulau Bangka itu secara actually, ya, itu dimulai sejak abad keempat sesungguhnya oleh penduduk Pulau Bangka. Yang ketika itu pusat kota Palembang menjadi ibu kota kerajaan Sriwijaya. Nah, Hauffix, ya, seorang geologis, ya, tahun 1952 itu dia melakukan menjelaskan bahwa Kota Kapur, ya, ada nama daerah di Pulau Bangka itu yaitu Kota Kapur, itu merupakan tempat untuk lalu lalangnya atau mengekspor, ya, hasil tambang timah yang berasal dari Pulau Bangka ke daerah pada waktu itu. Nah, jadi sesungguhnya Kota Kapur itu sudah menjadi tempat untuk apa? Untuk melakukan ekspor hasil tambang berupa timah di Pulau Bangka. Ya, sebentar ya. Saya menghidupkan kamera saya dulu nih. Mana kamera saya ini? Mana? Oke, oke, oke. Oke. Baik, lanjut ya. Masih kedengaran suara saya? Kedengaran Pak Rektor? Baik, lanjut ya. Sangat jelas. Nah, saya akan menjelaskan sedikit sejarah, ya, penambangan timah di Pulau Bangka Belitung. Jadi, sesungguhnya dapat kita katakan bahwa sejak pertengahan abad ke-17, ya, itu sudah ada proses pertambangan, ya. Hal ini dibuktikan dengan adanya manuskrip, ya, manuskrip oleh Dr. Osborne, ya. Dia melakukan kumpulan catatan mengenai geologi, ya, records according the geology of Bangka. Ia menjelaskan bahwa, ya, penemuan timah di Bangka itu pertama kali itu ada di Sungai Ulim atau Olim. Di mana Sungai Olim itu? Di Kota Tobuali, bagian selatan. Atau sekarang ini menjadi ibu kotanya Kabupaten Bangka Selatan. Nah, jadi pada tahun 1709. Kemudian studi lanjutnya, ya, pada tahun 1820 sampai 1859 ada penelitian, ya, Pulau Belitung yang mengkaji untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan timah di pulau tersebut.
Jadi eh, di Pulau Belitung ternyata sama dengan Pulau Bangka memiliki kandungan mineral timah yang serupa seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya, sejak itu tahun 1852 Belitung itu kemudian ya mendampingi Pulau Bangka sebagai penghasil timah. Itu sejarah singkatnya. Kemudian, bagaimana proses terbentuknya Kulong? Apa itu Kulong nanti saya jelaskan ya. Jadi proses terbentuknya Kulong itu tidak terlepas dari adanya eksplorasi pertambangan. Nah, metode penambangan itu ada dua macam, ada dangkal dan ada dalam. Nah, biasanya cadangan yang dalam itu ada di laut, ya, dan itu jelas tidak menghasilkan kulong. Nah, cadangan yang dangkal ini yang di darat itulah yang menghasilkan kulong. Biasanya dengan tambang semprot, kemudian ada upaya pembersihan kawasan, pembuangan tutupan dan penambangan, dan pada akhirnya adalah menghasilkan balok-balok timah dan akhirnya menghasilkan seperti lubang ya seperti itu. Jadi proses eksplorasi penambangan cadangan dangkal inilah yang menghasilkan lubang-lubang di darat yang kita sebut dengan kulong. Nah, secara skematiknya ya, proses terbentuknya kulong itu dari ruang lingkup pertambangan mulai dari eksplorasi, kemudian eksploitasi, transportation, ya, kemudian proses pengolahan dan pemurnian dan proses penjualan. Jadi ini tahapan-tahapan di dalam terbentuknya kulong dalam ruang lingkup pertambangan. Mulai dari eksplorasi, yaitu kegiatan mendapatkan data-data mengenai ada dan tidaknya mineral tambang. Itu belum menambang. Kemudian eksploitasi. Melakukan apa? Usaha untuk mendayagunakan mineral-mineral tambang tersebut. Lalu kemudian transportasi, ya pengangkutan. Jadi pengangkutan ini merupakan mobilisasi atau mobilitas material-material di area pertambangan, baik itu berupa mineral tambang, ya ataupun mineral lainnya, ya order material. So, kemudian adalah proses pengolahan dan pemurnian. Proses ini yaitu menjadikan pasir timah, kemudian balok timah tadi itu menjadi mineral yang sudah diangkut, diolah, dan dimurnikan untuk menjadi barang jadi. Dan ini kemudian dijual, diekspor ke industri-industri sampai ke luar negeri, sehingga banyak manfaatan timah itu di dunia ini. Salah satunya handphone yang kita miliki itu, di dalamnya pasti ada kandungan timah. So juga untuk peluru ya, senjata dan sebagainya. Nah, ini operasi penambangan timah ya di tempo dulu ya. Ini kalau Anda mau melihat ini penambangan timah di Koba. Ini ada foto tahun 1909 ya. Kemudian di situ kita lihat ada kantor ya, kantor insinyur dari para ahli dari Belanda itu. Nah, sekarang ini jadi kantor dulu kantor camat di Koba yang tidak jauh dari masjid di dekat bundaran Kota Koba. Nah, kemudian ada smelter ya di Nibung. Ya, ada smelter. Nah, begitu masih sederhana, gambar paling terakhir itu inilah semacam rekam ataupun bukti-bukti sejarah yang sempat dikumpulkan dari Kobatin ya, proses penambangan timah di Pulau Bangka khususnya di Kota Koba. Nah, jadi
proses penambangan timah itu mulai dari stripping permukaan, jadi dibuka lahan itu atau dengan kapak kruk, ya, kemudian dengan tambang semprot, ya, seperti di Memban, ya. Jadi disemprot seperti itu. Saya pikir kawan-kawan yang dari teknik pertambangan pasti paham tentang masalah ini, ya. Saya tidak akan lebih dalam ke sini. Nah, hasil pertambangan itu orang yang profil dari bekas lahan bekas tambang itu 65% itu menghasilkan daratan yang miskin unsur hara. Dan 30%-nya itu adalah genangan. Inilah yang disebut dengan kulong. Lahan daratnya itu gersang, kemudian di tengah-tengahnya biasanya ada danau, ya, atau seperti cekungan yang terisi dengan air. Air itu dari air hujan biasanya. Nah, biasanya karakteristik daerah ini miskin unsur hara, sifat air dan tanahnya asam, pH-nya 4-5, mengandung mikrobiologi yang rendah, dan vegetasinya homogen. Dia tidak heterogen. Dia vegetasinya tuh ya tumbuh-tumbuhan yang tanaman-tanaman pasir gersang seperti karamunting dan sebagainya, rumput. Nah, ini adalah potensi untuk kita lakukan penelitian dan pengembangan. Baik, selanjutnya. Nah, saudara, ini yang paling penting kita pahami karakteristik dari kulong. Biasanya lokasi kulong itu, kedudukannya itu di dekat lembah yang saling berangkaian. Maka kalau Anda melihat biasanya penambangan itu di dataran tinggi, ya. Ya, karena situ banyak kandungannya. Kemudian dia biasanya kegiatan ini mengikuti alur anak sungai. Mengapa? Nah, menurut kawan-kawan geologi bahwasanya timah-timah primer, timah sekunder itu terus bergerak. Dia mengikuti alur dari sungai. Kemudian yang kedua, ya, rentang lahannya, the land around is not overgrown, ya. Jadi rentang lahan di sekitarnya tidak banyak ditumbuhkan oleh tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi menggambarkan sisa penambangan yang besar. Jadi begini, teman-teman semua, bagi orang Bangka dan orang Belitung pasti sudah tahu, tapi bagi kawan-kawan yang di luar Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang belum pernah melihat lahan kulong, biasanya itu ya memang menggambarkan sisa penambangan yang besar itu dia tidak banyak ditumbuhi tumbuhan berkayu besar karena yang besar-besar sudah habis. Kemudian yang ketiga adalah apa yang kita lihat, tanah sekitar kulong itu kesuburan kimiawinya rendah seperti yang saya jelaskan di awal. Kemudian kepekaan terhadap erosinya sangat tinggi dan punya sensitivitas tanahnya itu sensitivitas erosinya sangat-sangat tinggi karena dia berpasir, ya, because it is sandy, ya. Kemudian nomor 4, ya, air atau perairannya bening dan miskin hara. Tidak banyak eutrofikasi seperti pada cekungan alami. Jadi dia tidak seperti cekungan alami seperti danau ataupun telaga dan sebagainya. Dia karena ini buatan, ya. Kemudian keanekaragaman atau biodiversity-nya itu relatif rendah, baik floranya maupun faunanya. Kita tidak akan mendapatkan fauna yang beragam di sekitar kulong. Di dekat air kulong itu pun sendiri biasanya hanya ikan-ikan yang sejenis yang tidak begitu besar biasanya. Nah, apalagi tumbuh-tumbuhannya. Nah, saudara, kita lanjut. Sekarang, apa itu kulong? Kami pernah menulis, ya, tentang ini dan juga berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bangka bahwa kulong itu adalah, ya, kulong is a depression on the ground surface formed from the mining activities. Jadi kulong itu adalah cekungan di permukaan tanah
yang terbentuk dari kegiatan penambangan, ya, yang digenangi air. Saya ulangi, kata kuncinya adalah dia, ya, cekungan akibat penambangan yang digenangi air. Berdasarkan definisi itu, ya, kulong terbentuk setelah kegiatan penambangan. Yes, ya, berakhir dan di dalam cekungan tersebut digenang air. Nah, kulong is included in the category of surface water. Jadi kulong itu adalah air permukaan, masuk kategori air permukaan, ya. Sama halnya sungai dan danau, is the case with rivers and lakes, sama dengan danau. Sebenarnya kalau bisa melihat danau ya itulah kulong. Nah, kedalaman kulong itu rata-ratanya bisa mencapai 2 sampai 20 meter, bahkan ada yang lebih dari itu. Ada kulong sampai 100 meter kedalamannya, ya, dengan usia rata-rata 6 sampai dengan 30 tahun. Nah, kualitas air kulong ini yang paling penting kita pahami, ya, itu tergantung dari usia kulong. Jadi kulong yang muda, kulong yang usianya di bawah 4 years, di bawah 5 tahun, itu masih terbilang kualitasnya buruk, ya. Karena air kulong masih banyak mengandung mineral-mineral logam, ya. Nah, semakin tua umur kulong, dia akan semakin bagus kualitas airnya. Jadi ada kulong muda, kulong sedang, dan kulong tua, ya. Kulong tua itu di atas 30 tahun usianya. Nah, teman-teman semua, saudara, potensi kulong di Bangka Belitung. Jadi ada sejumlah, yang ini terdata tahun 2018-2020 ya, kami mendata ada 12.610 kulong dengan ukuran luas kulong itu ya 15.582 hektar. Ya, dia tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Mulai dari Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, dan Belitung sehingga Belitung Timur. Dari data ini kita ketahui, ya, di Bangka Selatan itu paling banyak, ya, luasnya, paling luas, ya. Apa namanya itu, jumlah kulong paling banyak itu dengan luas daerah itu Bangka Selatan, kemudian luas kulongnya 2.000 sekian, tetapi ternyata yang paling banyak kulongnya itu berdasarkan data ini ada di Kabupaten Belitung Timur, 5.188 luasnya, ya, dari segi luasan. Tapi dari segi jumlah paling banyak Bangka Barat jumlah kulongnya. Tapi luas kulongnya paling luas di Belitung Timur. Nah, ini data, ya. Kemudian persentase jumlah kulong, luasan kulong dengan luas Pulau Bangka dan Pulau Belitung itu lebih dari 10%, 10, sekian persen. Ini menandakan bahwasanya, ya, di Pulau Bangka dan Pulau Belitung itu luasan Pulau Bangka dan Pulau Belitung 10%-nya adalah kulong. Nah, ini tantangan bagi kita semua. Apakah semakin berkurang? Wallahu alam, sepertinya akan semakin bertambah. Nah, ini kita lihat yang biru-biru itu adalah kulong. Jadi Anda bisa melihat sebaran kulong di Pulau Bangka dan Pulau Belitung itu, yaitu yang warna biru. Nah, luar biasa sebarannya. Jadi begitu masif pertambangan kita ini, baik penambang yang dilakukan oleh secara legal maupun ilegal. Saudara semuanya, ini yang kunci yang akan kita bahas, bagaimana potensi kulong untuk pemanfaatan lebih lanjut, ya. Karena banyaknya kulong ini, jadi dia bisa sangat memberikan nilai manfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Di antaranya sebagai sumber air baku, sebagai pengendali banjir, ya,
control, eco-edotourism, ya, untuk rekreasi pariwisata dan untuk perikanan terbatas. Jadi ini salah satu pemanfaatannya yang bisa kita kaji lebih dalam. Nah, teman-teman semua, inventarisasi untuk penentuan kolong prioritas. Jadi di dalam pemanfaatan kolong itu tidak bisa kita langsung memanfaatkan itu tanpa adanya kajian. Pertama yang harus kita lakukan adalah ya melakukan pengumpulan data dan juga informasi tentang kolong. Yang kita inginkan hasilnya, outputnya adalah ya kita dapat data awal berdasarkan data spasial. Kemudian yang kedua adalah verifikasi lapangan dan pihak terkait. Yang ketiga, ya, melakukan penyajian data dan informasi. Terus yang keempat adalah pemilihan kolom prioritas. Nah, untuk penentuan kolom prioritas ini kita bisa menggunakan beberapa teori seperti AHP dan sebagainya, SWOT dan sebagainya, itu bisa untuk melakukan kajian. Lalu berikutnya yang kelima adalah penyusunan rekomendasi pemanfaatan kolong. Nah, ini kalau kita ingin melakukan kajian lebih mendalam tentang pemanfaatan kolong untuk apa dan sebagainya. Saudara, syarat pemanfaatan kolong. Yang pertama yang harus diketahui adalah aksesibilitas atau lokasi. Aksesibilitas kolong ini sangat penting karena apa? Kalau kolong tidak memiliki akses, ya, maka susah untuk kita kembangkan. Maka aksesibilitas ini ya juga dipahami bukan hanya sekedar untuk pergi ke tempat kolong tersebut, tetapi aksesibilitas yang dimaksud juga adalah ada apa tidak aliran kontinu, ya, continuous flow yang in and out from the body of kolong. Jadi ada atau tidaknya aliran masuk dan aliran keluar dari kolong itu sangat penting untuk menentukan prioritas. If there is flow that it can be utilized. Untuk kita menggunakan prioritas yang mana akan kita gunakan. Itu yang kedua, penting aksesibilitas ataupun lokasi kolong. Yang kedua, kualitas air kolong. Jelas, kualitas air kolong sangat menentukan pemanfaatan kolong. Yang ketiga adalah ya ketersediaan air kolong. Ketersediaan air kolong ini ya sangat-sangat penting ya untuk dikaji. Ya. Bagaimana mengkaji ini? Ini dapat dilakukan dengan analisis ketersediaan air baik dengan metode NRECA, model MOOC dan sebagainya. Kemudian keunikan karakteristik. Keunikan kolong ini sangat menentukan kemanfaatan kolong. Misal warna kolong. Warna kolong itu seperti di Koba itu ada kolong biru, ada kolong hijau dan sebagainya, dan itu sangat-sangat penting dimanfaatannya seperti untuk pariwisata dan sebagainya. Kemudian apalagi yang kelima, keinginan masyarakat. Ya, willingness and persepsi masyarakat terhadap kolong. Kadang-kadang masyarakat kepinginnya kolong ini untuk A, untuk B. Nah, tapi berdasarkan kajian kita tidak bisa untuk A atau untuk B. Contoh seperti di Kebintik itu ada kajian keinginan masyarakatnya itu untuk air baku. Tetapi setelah lakukan kajian tidak cocok. Karena apa? Karena kualitas airnya tidak memungkinkan, airnya payau dan sebagainya. Hanya rekomendasinya adalah untuk apa? Rekomendasinya untuk perikanan. Jadi itu pentingnya kita tahu juga keinginan masyarakat. Bagaimana nantinya masyarakat itu tidak hanya sekedar langsung kita manfaatkan, tapi mereka harus dilibatkan. Kemudian status dari kawasan hutan. Banyak kolong itu ada di lokasi hutan. Hutan itu hutan lindung dan sebagainya. Nah, jika lokasinya itu di hutan lindung jelas ataupun kepemilikan kolongnya itu harus ada kejelasan agar kita mudah dalam pemanfaatannya. Tata letak kolong itu mempengaruhi juga pola pemanfaatan kolong, termasuk perizinan dan pengelolaan. Oleh karena itu, keberadaan atau perencanaan tata ruang wilayah dalam suatu kawasan pemerintah daerah menjadi pertimbangan dalam penentuan
pemanfaatan kulon. Nah, ini ada 6 poin yang harus dipahami dalam pemanfaatan kulon. Nah, sekarang ada beberapa model yang kami tawarkan berdasarkan hasil kajian kulon untuk wisata. Ini ada di Belitung, ya, pemandian dan pemancingan air selumar. Ya, itu namanya Pulau Kulong, ya. Jadi Taman Wisata Alam Pulau Kulong. Ini milik perorangan, ya. Jadi punya Pak Marsidi namanya. Dia penggagas sekaligus pemilik. Konsep awal pembangunan Pulau Kulong ini untuk tempat wisata pemancingan. Ya, terdapat 4 kolam pemancingan yang dia desain seperti itu dengan luas masing-masing 70 kali 70 meter persegi dengan kedalaman air 3 meter. Kemudian di dalam itu berbagai ikan, ada ikan patin, gurami, ikan dan sebagainya. Nah, manajemen pengolahannya itu tidak ada batasan waktu bagi pengunjung ya untuk memancing. Jadi pengunjung itu hanya perlu membayar tiket masuk ke dalam lokasi ya, dengan besaran 10.000. Nah, di dalam kulong itu, di dalam taman itu nanti pengunjung bisa memancing dan sebagainya, tetapi ikan yang diperoleh dari pancing itu harus dibeli kalau ini bawa pulang dengan harga 40.000 biasanya per kilo. Nah, itu salah satu model ya. Kalau Anda ingin lihat bisa ke Pulau Belitung. Kemudian Kulong Biru. Ini di Bangka Belitung sudah sangat terkenal Kulong Biru ya atau Danau Biru orang nyebutnya. Ini dikelilingi puncak dan hamparan tanah berpasir ya. Ini sebenarnya adalah penambangan XPT Kobatin ya. Diserah terimakan kepada pemerintah, pemerintah kemudian menyerahkan kepada desa dan juga kabupaten. Hanya dimanfaatkan masyarakat. Ya. Jadi ini sangat bagus, sangat indah untuk pariwisata ya, Kulong Biru ini. Kemudian untuk perikanan, air tawar biasanya. Ya, ini Kulong Tenggiris ya sebagai kawasan untuk pemeliharaan atau peternakan ikan air tawar. Ini dikelola oleh masyarakat seperti itu. Terakhir ya, ini model Kulong untuk juga di perkotaan. Ini Kulong Apat namanya. Kulong Apat ini sesungguhnya bukan hasil penambangan ya, tapi di masyarakat Bangka Belitung itu sudah terlanjur menyebut istilah genangan ataupun danau genangan itu adalah kulong. Baik itu hasil penambangan maupun bukan hasil penambangan. Nah, ini salah satu model untuk melakukan suatu membentuk kawasan baru dengan melibatkan mahasiswa kami dulunya di UBB ya, itu untuk merevitalisasi lahan di dekat kota Sungai Liat kita jadikan sebagai taman wisata dan itu disebut dengan kawasan Kulong Apat. Yang terakhir adalah untuk air baku. Ini Kulong Merawang. Kulong Merawang ini digunakan sebagai sumber air baku Tirta Bangka, ya, Kabupaten Bangka. Alhamdulillah sekarang dulu memang sempat rusak Kulong ini penuh dengan sedimentasi, kekeringan dan sebagainya karena salah di dalam pengelolaan. Nah sekarang air Kulong ini foto terakhir belum saya tampilkan itu sudah sangat-sangat dalam airnya karena lebih dari 30 meter kedalamannya itu. Usia Kulong ini sudah lebih dari 50 tahun sesungguhnya. Nah, teman-teman semua, ini tawaran pola keterkaitan pengembangan Kulong. Jadi ada keterlibatan perguruan tinggi, ada keterlibatan lembaga independen, kemudian ada Pemprov ataupun pemerintah daerah, ada PT Timah ataupun swasta, ada masyarakat. Nah, bagaimana peran strategis semua ini? Pola keterkaitan ini akan berjalan baik jika adanya ditunjang adanya tim independen
yang tugasnya memantau kegiatan tersebut. Jadi pemerintah daerah itu berperan sebagai lembaga yang memberi izin dan fasilitas. Ya, kemudian PT Timah itu berperan sebagai motivator, terutama dalam usaha pemberdayaan masyarakat melalui community development programnya, sedangkan pihak swasta yang lain sebagai investor dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar Kulong. Dan perguruan tinggi selaku lembaga independen dapat berperan sebagai konsultan sekaligus pelaku untuk melakukan penelitian dan kajian yang berhubungan dengan permasalahan yang kita hadapi. Ini model ya untuk pola kita melakukan pemetaan Kulong, ya, keterkaitan antara stakeholder di sekitar Kulong. Demikian paparan dari kami, ya. Burung irian, burung cendrawasih, terbang tinggi si burung pelikan. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga presentasi ini mencerahkan. Thank you for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi selesai sudah perkongsiannya. Jadi saya buka kepada semua peserta lah, jika ada sebarang soalan boleh dikemukakan kepada penceramah kita lah. Atau boleh juga type di chatbot lah, jadi saya boleh baca lah jika ada soalan. Ya, silakan. Bebas. Okey Tuan, ada satu soalan daripada Dr. Umar. Dr. Umar ingin tahu cara untuk perawatan air kulung untuk minuman. Baik. Bu Doktor, Bu Ain, langsung saya jawab. Ya boleh jawab terus. Oke. Baik, ada dua chatnya itu atau dibacalah dua-duanya itu Okey, nak saya baca ya. Okey. Ya, biar sekaligus. Soalan yang kedua, untuk memanfaatkan kulung eks tambang ataupun tambang bekas tambang tambang ni lombong Tambang ya. Okey. Apakah memerlukan izin kepada pemerintah daerah? Baik. Oke, good. Baik, dua dulu nanti kita tahan ya. Jadi pertama, bagaimana pemanfaatan air Kulong itu untuk sumber air baku. Pertama, jelas harus dikaji tentang kualitas airnya. Kualitas air Kulong itu harus diteliti dalam laboratorium, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah, terutama dari kualitas pH, kemudian dari kandungan mineral ikutan yang di dalamnya. Nah, jika itu di bawah standar atau diizinkan, maka Kulong dapat digunakan sebagai raw water ataupun sebagai sumber air baku yang lalu kemudian akan ditreatment oleh perusahaan pengolah air minum itu sehingga mereka layak didistribusikan ke masyarakat. Biasanya Kulong yang digunakan untuk sebagai sumber air baku khususnya di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, perlu saya informasikan bahwa rata-rata di Pulau Bangka dan di Pulau Belitung sumber air baku untuk rumah tangga ya itu kebanyakannya dari Kulong. Ya, hampir seluruh perusahaan daerah air minum atau PDAM di Pulau Bangka dan Pulau Belitung menggunakan air Kulong.
namun semuanya itu sudah pasti harus disesuaikan dengan standar. Tetapi kebanyakannya itu bukan untuk diminum langsung. Itu untuk kebutuhan rumah tangga seperti mandi, mencuci, atau memasak. Untuk minum, biasanya itu banyak yang tidak menganjurkan karena masih banyak mengandung mineral-mineral lainnya. Tetapi itu harus dikelola lebih lanjut. Nah, biasanya kulong yang usianya sudah di atas 30 tahun itu bisa digunakan sebagai sumber air baku. Agar apa? Agar dapat diyakini bahwa mineral-mineral yang ikutan itu sudah melalui proses sedimentasi atau pengendapan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua, tadi apakah harus ada izin? Iya. Kalau kulong itu terletak pada daerah kawasan dan itu milik negara ataupun milik daerah atau milik perusahaan, maka wajib mendapatkan izin dari yang memiliki kewenangan. Akan tetapi, jika kulong itu berada pada kawasan masyarakat, pribadi atau individu, ya, maka itu tidak perlu izin kepada pemerintah. Seperti kulong yang di pulau Kulong yang di Belitung itu. Itu tidak perlu selama tanahnya itu adalah milik pribadi atau perorangan. Saya pikir itu Bu Ain, Nila, yang dapat saya sampaikan untuk menjawab dua pertanyaan terdahulu. Saya lanjut dengan yang berikutnya. Tafadhol. Okey, terima kasih. Okey, soalan yang seterusnya, ada beberapa soalan lagi lah ya. Okey, apakah kesan, soalan ni daripada Dr. Nur Syakila. Apakah kesan penggunaan air kulong kepada ekonomi? Oh. Coba diulangi, Okey. apakah kesan penggunaan air kulong? Kesan penggunaan air kulong kepada ekonomi. Sangat besar kesannya ataupun pemanfaatan untuk air kulong kepada peningkatan ekonomi. Rata-rata industri di Bangka Belitung ini banyak menggunakan air kulong untuk peningkatan ekonominya. Termasuk ya di dalamnya adalah untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang digunakan seperti perikanan, pariwisata. Artinya yang bukan sebagai air baku, kebutuhan rumah tangga, pemanfaatan air kulong untuk pariwisata jelas memberikan kemanfaatan ekonomi yang besar bagi masyarakat yang menggunakannya. Di beberapa daerah seperti Pulau Biru itu ada kelompok masyarakat yang memanfaatkan Kulong Biru sehingga mereka mendapatkan pemasukan bagi desanya. Dengan sendiri itu mengurangi pengangguran sehingga masyarakat di sana itu bisa meningkatkan pendapatan untuk kebutuhan mereka. Kemudian untuk perikanan. Jelas perikanan darat terutama ya yang itu bisa dimanfaatkan untuk dipelihara atau diternakkan di kulong. Biasanya ikan lele, ikan gabus ya. Itu ikan lele, ikan gabus itu, ikan nila, ikan gurami itu banyak sekali dijual di masyarakat Bangka Belitung dan itu bukan dari bukan ikan air laut tetapi ikan air tawar dan itu manfaatan kulong. Bahkan ada yang menggunakan untuk tambak udang. Tambak udang Vename itu sudah juga banyak dimanfaatkan. Itu beberapa catatan yang kami dapat tentang pemanfaatan penggunaan air kulong untuk peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat.
saya ada penelitian tentang nilai ekonomi air Kulong. Ini kapan-kapan nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut bagaimana nilai ekonomi air Kulong jika dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Ada hitung-hitungan secara statistiknya, secara kuantitatif itu bisa kita dapatkan. Bahkan kita bisa menilai 1 liter air itu berapa nilai ekonominya. Nah, demikian Bu Doktor yang dapat kami sampaikan untuk pertanyaan yang ketiga tadi. Lanjut, siapa lagi ya? Okey, harap puas hati dengan jawapan. Okey, Dr. Syakilah dah bagi good dah tu. Okey, yang soalan yang seterusnya, saya ingin bertanya daripada Zulkal Hajar. Saya ingin bertanya, apakah ikan yang hidup di air Kulong bekas tambang timah ini aman dikonsumsi kerana hasil tambang biasanya menghasilkan bahan kimia atau logam berbahaya seperti timah jika masuk ke dalam tubuh manusia? Baik, ini sebenarnya saya bukan ahli di perikanan ya. Saya ahlinya tentang sumber daya airnya, tapi berdasarkan catatan dari beberapa orang kesehatan, memang ada pro kontra tentang hal ini. Namun faktanya, kawan-kawan di Fakultas Perikanan yang ada di UBB, mereka biasa untuk menggunakannya. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya tidak bisa berani memastikan aman atau tidaknya. Namun faktanya masyarakat Bangka dan Belitung masih mengkonsumsi itu sampai hari ini. Ya, nah alangkah lebih baiknya harus ada penelitian lebih lanjut ikan hasil yang diternakkan di Kulong, bagaimana kandungan-kandungan mineral yang ada di dalamnya. Saya pikir itu salah satu studi lanjutan yang perlu ya bagi kita semua. Atau jika ada kawan-kawan yang di sini pernah meneliti bisa memberikan masukan atau berbagi lewat forum ini. Saya pikir begitu, Bu Dokter. Ya, saya tidak bisa memastikan iya dan tidaknya, tetapi secara de facto masyarakat kita masih menggunakan Kulong sebagai sumber air baku untuk beternak ikan. Ya, mengenai dan itu dikonsumsi oleh masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang ada penelitian tentang itu, saya sangat senang bisa berbagi sehingga kita nanti bisa mencari solusinya bagaimana ikan-ikan itu diapakan dulu sebelum dikonsumsi. Demikian Bu Ain. Okey, baik. Okey, jika ada lagi soalan boleh kemukakan di ruangan chat box kita ataupun boleh bertanya secara teruslah kepada speaker kita hari ini. Silakan, siapa lagi tadi? Ada tadi itu. Ya. Okey, ada lagi satu soalan. Okey, minta maaf saya nak sebut nama daripada Encik Lam Hot Rio. Okey. Izin bertanya Pak, dia kata terkait pihak-pihak yang berperan dalam pengembangan Kulong seperti yang Bapak sebutkan tadi iaitu pemerintah daerah, PT swasta, syarikat swasta kot ya, dan perguruan tinggi di sini. Saya ingin bertanya untuk pengembangan Kulong di Bangka Belitung sejauh ini, apakah saja program yang sudah dilakukan dari masing-masing instansi untuk mendukung pengembangan Kulong di Bangka Belitung? Yes, this pertanyaan yang bagus ya. Ini di slide saya terakhir. Sudah banyak contoh yang dilakukan oleh apa yang kami sampaikan tadi itu. Pertama dari pemerintah ya, pemerintah daerah itu dalam ranah pemberian izin pemanfaatan Kulong. Biasanya kalau Kulong itu bukan milik pribadi seperti kawasan-kawasan yang kawasan hutan produksi awalnya ataupun yang masuk kategori APL ya seperti Kulong Merawang, kemudian Kulong Biru itu adalah milik pemerintah awalnya. Nah, pemerintah memberi izin kepada masyarakat, silakan kalau ingin memanfaatkan, tapi bentuk kelompok. Ya, dibentuklah kelompok masyarakat. Mengapa dibentuk kelompok? Biar nantinya itu manajemennya lebih mudah dan lebih terarah dan ada pola pembinaan.
Nah, pemerintah dalam hari ini lewat instansi terkait seperti dinas-dinas lingkungan hidup atau dinas pertambangan atau dinas pekerjaan umum itu memberikan pembinaan biasanya kepada mereka yang memiliki kelompok-kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan pulau. Lalu pihak swasta ya dalam hal ini adalah seperti PT Timah, kemudian juga semeter-semeter lainnya atau swasta-swasta lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pertambangan, bisa saja mereka memberikan kontribusi CSR mereka. Ya, untuk apa? Untuk pengembang. Itu ada dilakukan di daerah di Bangka Barat, ada kawasan yang peran serta dari perusahaan swasta di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Misalnya bantuan berupa bibit, ya, tanaman, bantuan berupa bibit ikan, benih-benih ikan, itu masyarakat minta kepada instansi terkait atau pihak swasta memberikan bantuan yang terlebih dahulu biasanya masyarakat itu apa? Masyarakat itu menawarkan proposal, mengajukan proposal untuk pengembangan pemanfaatan kulong. Nah, kemudian pihak perguruan tinggi itu fungsi yang paling strategisnya adalah memberikan pemahaman, penelitian kawasan. Contoh tadi, bagaimana kita menambang yang baik, bagaimana kita menggunakan lahan bekas kulong. Saya kebetulan ketua forum daerah aliran sungai ya, Bu Doktor ya, sebagai ketua Fordas Bangka Belitung yang memberikan tempat berkumpulnya para cendekiawan dan juga pegiat lingkungan. Kami memberikan rekomendasi kepada masyarakat biasanya dalam hal pemanfaatan kulong dan sebagainya. Dan jelas berhubungan dengan perguruan tinggi. Oleh sebab itu, perguruan tinggi perannya adalah melakukan kajian-kajian yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan kulong, diskusi, sehingga secara kebersamaan model atau pola saling keterkaitan dalam pengembangan kulong ini sesuai dengan yang kita inginkan. Masyarakat terberdayakan, ekonomi masyarakat kemudian bisa bangkit, bisa tumbuh, perusahaan-perusahaan juga mendapatkan nilai tambah sosialnya, ya, dan pemerintah juga diuntungkan dengan semakin termanfaatnya lahan-lahan bekas kulong. Sebab sampai hari ini masih ada polemik tentang keberadaan tambang di Bangka Belitung, ada pro dan kontra karena dalam penambangan timah itu pasti dalam tanda kutip merusak lingkungan, menghasilkan lubang-lubang di daratan yang semakin menganga. Namun di satu sisi kita memberikan nilai kemanfaatan keberadaan kulong itu. Tadi sebagai sumber air baku, sebagai tempat retensi, ya, cadangan air dan sebagainya. Nah, disinilah butuhnya kajian ilmu pengetahuan kita, baik dari sisi teknis, baik dari sisi sosialnya, baik dari sisi ekonominya, itu perlu kita lakukan kajian. Bahkan di Kabupaten Bangka itu ada lahan bekas tambang kulong itu digunakan, ditanami dengan tanaman padi, tumbuh. Dan kemudian dari BPDAS itu sudah melakukan penanaman untuk jabu mete, tumbuh subur. Maka kajian tentang tumbuhan apa yang cocok di daerah bekas tambak itu perlu dilakukan terlebih dahulu. Di Belitung itu ada tanaman kayu putih yang buat minyak kayu putih. Itu tumbuh subur. Nah, jadi sekali lagi banyak itu yang dapat dilakukan oleh masing-masing kita terkait dengan pihak-pihak. Tinggal ada enggak masyarakat ataupun tokoh ataupun pemerintah yang mau menggabungkan semua stakeholder itu ataupun mereka-mereka yang terkait itu. Saya pikir begitu jawaban saya untuk Pak Lamhut Rio Tampu Bolon. Ya, mudah-mudahan ini dapat memberikan semangat bagi kita untuk memanfaatkan daerah-daerah yang ada tambangnya. Saya pikir di Malaysia juga sama ya. Dulu bekas tambang juga ya, timah juga di Malaysia itu. Dan juga saya lihat ketika saya berkunjung di sana ada
saya lihat bekas tambang itu sama seperti di Bangka. Oh ya, Bu Doktor, nanti kalau ada kunjungan Rektor Unimap nanti ke Bangka Belitung, akan saya ajak nanti. Ya, akan saya ajak nanti kita rekreasi ke Kulong. Sekaligus kita menikmati makan beras merah di ex Kulong di daerah Bangka Tengah. Demikian mungkin Bu Doktor dan juga teman-teman semua. Monggo kalau memang masih ada yang lain untuk kita diskusikan atau berbagi pengalaman, saya sangat-sangat senang di forum ini. Demikian, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan. Ada lagi soalan? Sebenarnya saya ada juga beberapa soalan. Mungkin saya boleh ajukan soalan? Oh, boleh, boleh. Okey. Sebenarnya soalan saya lebih kurang sama yang peserta sebelum ni. Sebab kalau kita tengok di Kulum ataupun di kat Malaysia ni kita panggil bekas lumbung lah kot kan. Lumbung ya. Okey, kita sedia maklum yang kawasan Kulong ni tanah dia adalah kawasan yang telah berlaku pengorekan. Jadi kalau dari segi struktur tanah tu kita tahu dia tak berapa stabil. Betul kan Tuan? Yeah. Lepas tu kualiti airnya pun tak berapa nak bagus sebab dia mengandungi kandungan logam berat yang agak tinggi. Jadi adakah terdapat sebarang risiko yang kepada persekitaran yang berkaitan disebabkan kita penggunaan sumber air bekas lumbung ni? Baik. Ataupun penggunaan yang contoh kita buat kawasan rekreasi, mungkin ada juga yang buat kawasan dia tambak and dia buat penempatan manusia kan? Baik. Jadi ada tak kesan risiko tu? Terima kasih Bu Doktor. Penelitian secara khusus tentang ini memang belum pernah saya dapati ya, mungkin karena sependek sepengetahuan saya belum baca artikel tentang dampak atau pengaruh dari masyarakat sekitar dengan adanya Kulong itu. Ya, akan tetapi kalau masalah umum di masyarakat Bangka Belitung itu adalah masalah kesehatan gigi. Ya, gigi. Gigi orang Bangka itu rata-rata memang mudah rapuh. Apakah karena pengaruh airnya? Nah, ada beberapa penelitian mengatakan iya karena pengaruh air. Ya. Namun di satu sisi saya juga melihat banyak juga masyarakat Bangka Belitung itu giginya bagus-bagus. Ya sebenarnya tergantung pola kita ya. Karena begini, orang Bangka itu juga kan hobinya makan empek-empek yang ada cukanya. Nah, cuka itu juga kan merusak gigi. Apakah karena cuka itu atau karena air? Namun saya belum adanya radiasi ya. Ya dari apa namanya itu logam-logam ikutan dari tambang itu. Karena itu direkomendasikan kalau kita ingin memanfaatkan Kulong itu disarankan Kulong yang sudah berusia apa namanya itu tengah ya 10 sampai 15 tahun. Kalau masih muda itu jangan dimanfaatkan dulu untuk apa namanya itu seperti perikanan segala macamnya itu. Biarkan dulu secara alami yang tadi tumbuh harus direklamasi dulu. Reklamasi di sekitar Kulong itu tanahnya, bukan di airnya, tanahnya itu ditanami dulu. Ditanami sehingga dia kemudian subur. Itu ada contohnya seperti di Kolong Kobatin. Itu ditanami dulu, tumbuh dan subur-subur. Alhamdulillah tidak sampai 15 tahun ternyata sudah bagus kembali airnya. Nanti itu kalau main ke Bangka bukan ya, ada Kulong yang sudah tumbuh subur di pinggirnya dan kembali natural. Nah, kalau itu sudah seperti itu, insya Allah pengaruh yang dikhawatirkan tadi itu minimal akan semakin berkurang. Ya. Nah, oleh karenanya kalau tadi jawaban singkatnya apakah ada pengaruh? Pasti ada, tapi besar kecil pengaruhnya itu perlu dilakukan kajian lebih mendalam. Contoh tadi itu mengenai kalau kita makan ikan dari Kulong, apakah
ada endapan-endapan mineral di ikan itu dan bagaimana hubungan dengan kesehatan. Kalau ada artikel tentang itu ya itu sangat-sangat membantu kita sehingga kita bisa mencari solusi ya bagaimana agar kita terhindar dari permasalahan-permasalahan yang kita khawatirkan itu. Saya pikir itu yang apa namanya itu jawaban saya. Saran untuk lahan-lahan bekas tambang Kulong itu nanti sebaiknya ditanami dulu, baik dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan ataupun tanaman-tanaman konservasi seperti jambu mete ataupun kayu putih sehingga unsur haranya kembali subur. Nah, saya berharap kalau di sini ada teman-teman dari BPDAS bisa membantu karena BPDAS itu pernah melakukan kajian mendalam tentang hal itu, bagaimana hasil reklamasi lahan Kulong itu dan kemanfaatannya lebih besar bagi masyarakat. Demikian Bunda ya Bu Dokter jawaban saya. Semoga tidak memuaskan sehingga nanti Ibu bisa kita bisa berkisah lebih banyak lagi. Demikian. InsyaAllah. Okey, Tuan, ada lagi beberapa soalan. Mungkin peserta ingin bertanyakan sendiri. Tafadhol, silakan. Ini ada teman saya nih, Bu Nur Hidayati nih. Ya, Ini dari ini, dari Kepri nih. Silakan nih, Bu Nur. Ini sama-sama nih alumni nih, satu alumni dengan kita ini. Baik, Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam Bu Nur Hidayati. Apa kabarnya? Assalamualaikum juga buat Bu Ain ya dari Malaysia. Kita bertetangga Bu, dekat. Kami di Tanjung Pinang, Batau. Oh. Jadi gini Pak, pertama-tama saya nak ucapkanlah tahniah nih buat Pak Rektor atas acaranya ya. Sangat edukatif sekali, sangat bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan sumber daya air, khususnya di Pulau Bangka ya Pak Rektor. Ya. Jadi kami ini dari Kabupaten Bintan, kita sama saja Pak, kita pulau-pulau kecil tapi kami tambang kami boksit. Kalau di Timah ya, cuman pemanfaatan kolong di pemanfaatan bekas penggalian tambang di kami itu memang kurang seperti di Bangka Belitung, mungkin sudah digunakan ya Pak ya pemanfaatan kolong ini. Kalau kami masih sekedar direklamasi oleh BPDAS memang untuk sumber air cadangan, tapi masalahnya memang tentang kualitas airnya belum teruji secara higienis untuk dikonsumsi, mungkin karena tadi kaitan dengan logam-logam berat yang ada. Yang nak saya tanyakan dengan Pak Rektor nih, di kampus Pak Rektor sendiri ada tak kajian lingkungan hidup strategis terkait keberadaan kolong-kolong ini gitu? Nah, pernah nggak bikin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup mungkin? Kalau kami kan Dinas Lingkungan Hidup kami memang di sini ada universitas lain, tapi belum semumpuni Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung nih nampaknya. Jadi ada tak kerjasama antara universitas dengan pemerintah terkait dengan kajian-kajian kolong ini? Mungkin itu saja Pak Rektor. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja ya Bu Ain ya. Gini Bu Nur, ya kebetulan saya tahun kemarin dan tahun ini diberi kepercayaan oleh Pemkot Pangkal Pinang menyusun RPPLH Kota Pangkal Pinang. Ya, ini baru tahap kedua, tahun kedua untuk menganalisis permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di Kota Pangkal Pinang. Salah satunya adalah masalah air, ya, masalah air baku dan sebagainya. Kebetulan untuk di Bangka Belitung ini ya selain saya ada dua ya ahli di bidang sumber daya air itu ya yaitu sama-sama alumni dari UGM juga itu Pak Dr. Robi dan kami. Nah, oleh karena itu ada untuk Kulong alhamdulillah dan di kampus kita itu ada mata kuliah tentang Kulong. Namanya manajemen sumber daya Kulong. Nanti mungkin Bu Nur bisa cari buku di Google juga ada buku tentang manajemen sumber daya Kulong itu yang saya tulis. Kemudian juga tentang inventarisasi
dan pemanfaatan kulong itu ada juga dari penerbit, tentu bisa ada data-data tentang itu. Dan kebanyakan tentang kajian-kajian tentang sumber daya kulong itu memang bersumber dari kampus kita. Dari kampus kita, banyak kawan-kawan dari luar berdiskusi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan kulong di Bangka Belitung itu dengan kampus kita. Alhamdulillah ternyata tesis kita dulu ya itu sangat besar manfaatnya, karena tesis saya dulu kan tentang nilai ekonomi sumber daya kulong. Ya, ternyata memang ada 12.000 potensi kulong di Bangka Belitung yang itu belum termanfaatkan semuanya. Dan itu potensi ekonominya sangat-sangat besar, baik itu yang dikelola oleh masyarakat maupun dikelola oleh pemerintah daerah. Dan ini sudah kita berikan rekomendasi kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah. Tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, kami menyusun RPJM di Kabupaten Bangka Barat. Salah satunya kami rekomendasikan bahwa potensi-potensi kulong itu salah satu yang harus dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat kecil minimal, seperti itu. Saya pikir gitu, Bu Nur Hidayati. Ya, saya sudah lama nggak ketemu nih, Masya Allah ya, luar biasa. Kemudian juga kawan-kawan MPSA semuanya bisa mendengar ini ya, ini lewat ini kita bisa ketemu. Kalau apa-apa main aja ke sini. Saya beberapa kali ke Tanjung ke Tanjung Pinang itu, tapi nggak pernah ketemu ini ya. Baik Bu Ain, saya lanjut kepada Bu Ain. Gimana selanjutnya bisa kita diskusikan atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, saya persilakan. Okey, ada rasanya ada peserta yang angkat tangan ni, saudara Awan. Okey, mungkin ada soalan yang ingin ditanyakan? Ada tuh. Ataupun mungkin tertekan. Iya. Okey, ada lagi soalan yang ingin dikemukakan? Silakan dari kawan-kawan dari Bangka Belitung, mungkin kawan-kawan dari Fordas, Mas Ari, Juliansa, ini ada nih nama-nama kawan-kawan. Atau ada kawan lagi enggak, Mbak Nur, yang dari MPSA mungkin bisa. Saya nggak lihat nih teman-teman ini. Bu Feby ada enggak ya? Okey, kalau tak ada mungkin saya ada satu lagi soalan. Boleh ya, Tuan? Okey. Adakah terdapat undang-undang ataupun peraturan lah yang mempengaruhi ataupun yang ada di Indonesia berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya air kulong ni? Dan bagaimana peraturan ni dia mempengaruhi ataupun menggalakkan penggunaan sumber air ni? Baik. Terima kasih Bu. Di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 17 masa tahun 2017, mengganti Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 tahun 2004 itu. Kemudian ada turunannya juga di kita tentang Perda Peraturan Daerah tentang pengelolaan sumber daya kulong, pemanfaatan. Kita ada Perda tentang pengelolaan daerah aliran sungai, yang di dalamnya itu menyinggung permasalahan-permasalahan sumber air permukaan. Salah satunya adalah kulong. Nah, kita juga punya Perda nilai pemanfaatan air, baik itu air tanah maupun air permukaan. Jadi sebenarnya dari segi regulasi di Indonesia ini sudah cukup di dalam melindungi pemanfaatan, baik itu dari konservasi sumber daya airnya, juga konservasi pendayagunaan dan daya rusak air. Nah, kita bisa mengambil itu irisannya dari pendayagunaan sumber daya air. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa kulong adalah termasuk sumber daya air permukaan. Oleh karena itu, ya keberadaan kulong itu harus dimanfaatkan sedemikian rupa yang harus berkesesuaian dengan kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah tentang pengelolaan sumber daya air secara umum. Di dalam Undang-Undang Sumber Daya Air itu dijelaskan
bagaimana konservasi, bagaimana pendayagunaan, dan air tidak boleh dikomersialisasikan. Nah, namun jika pendayagunaannya itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat, maka ada izin dari pemerintah. Ya, pemanfaatan sumber daya air di Bangka Belitung itu ada perdanya, ada peraturan daerahnya. Ya, nanti ada pajaknya. Pajak perolehan air namanya. Nah, pajak perolehan air itu dasar hitungannya adalah nilai ekonomi air. Ya, untuk ekonomi air tanah ataupun air permukaan dan air kulong itu bisa dilakukan kajian. Kami telah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah berapa nilai air yang mestinya harus dapat diperoleh pemerintah daerah. Untuk apa pajak ataupun nilai perolehan air itu? Untuk kelestarian dari sumber air itu sendiri. Jadi di dalam penentuan harga air sesungguhnya harus ada variabel-variabel yang itu digunakan untuk kompensasi. Ada kompensasi terhadap masyarakat, ada kompensasi terhadap lingkungan. Nah, nilai kompensasi terhadap lingkungan inilah yang harus dimasukkan dalam variabel menghitung berapa harga air yang harus dijual kepada masyarakat. Jadi begitu sebenarnya sudah ada ya undang-undang maupun peraturan-peraturan turunan dari undang-undang itu terhadap pengelolaan sumber daya air di Indonesia, wabil khusus pengelolaan air kulong. Ya, karena kita punya perda tentang pengelolaan daerah aliran sungai, dan juga ada perda tentang kulong ini. Demikian Bu Dr. Ain, pertanyaannya sangat-sangat bagus ya. Otomatis ini file-file saya keluar semua ini. Itu sudah kajian 15-20 tahun yang lalu itu. Ya, pengelolaan air, kemudian harga air. Nah, dan alhamdulillah karena sudah lama tidak dikeluarkan pertanyaan Ibu ini kemarin ya memori saya jadi ingat kembali. Good, thank you very much. Okay, baik. Okey, mungkin ada lagi beberapa soalan. Ada yang angkat tangan kat sini? Okay, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. boleh saya Pak Rektor ada satu soalan. Ya, terima kasih Pak Insinyur Rektor, saya Datuk Umar. Ada nak tanya sikit sebab situasi di Indonesia dia punya kandungan dia berbeza sebab banyak bekas gunung berapi ya. Dan kandungan tanah yang subur cukup bagus untuk agriculture. Cuma kalau boleh Pak Insinyur Rektor sharekan antara percentage chemical yang paling tinggi ya, sebab kalau kita identify kemungkinan nampak macam sulfur, carbon, magnesium agak tinggi lah. So daripada penemuan analisis Pak Insinyur Rektor, apakah konten chemical yang paling high dan macam mana kita nak manfaatkan untuk manusia itu sendiri? Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Pak Umar Kasim. Kalau di Pulau Bangka Belitung tidak ada Gunung Merapi ya. Jadi memang kalau di Jawa, di Sumatera dan di daerah Kalimantan itu ada. Tapi di Bangka Belitung memang tidak ada gunung berapi. Di Bangka Belitung itu memang kandungan timah. Nah, secara kualitas sebenarnya saya memang tidak detail tadi menyampaikan. Yang paling berbahaya dari kandungan itu adalah PB ya, kandungan PB di air kulong itu. Nah, timbal. Di dalam buku saya yang terakhir itu saya ada kisah tentang kualitas air ini dan dampaknya. Selain dari kandungan, memang ada timah itu juga mengandung ikutan yaitu thorium. Tapi saya belum sampai kepada kajian tentang masalah thorium. Namun di dalam kandungan air kulong itu yang di samping dia ada sulfur, ada timbal yang paling banyak itu, ya. Oleh karenanya itu air kulong
secara kualitas itu dapat dimanfaatkan, ya, asalkan dia tadi itu di bawah standar. Kalau dia masih di atas standar yang diizinkan, tidak boleh dimanfaatkan. Jadi di dalam apa namanya itu mulai dari besi, fluor, ya, mangan, kemudian ada sulfat, ada tembaga. Nah, yang paling apa namanya itu dibahaya itu adalah timbal, ya. Nah, timbal ini yang paling banyak di dalam kandungan air kulong itu. Tapi selama dia masih di bawah standar, no problem. No problem seperti itu. Nah, untuk yang di daerah Jawa saya tidak tahu karena memang di Bangka tidak mengandung gunung Merapi, ya, sehingga aman. Ya, bangunan-bangunan di Bangka Belitung ini rata-rata untuk kategori kajian gempanya itu kelas 1, artinya itu dulu 0, tapi tetap mulai dimasukkan kajian tentang kegempaan. Namun sekali lagi Bangka Belitung itu bukan termasuk wilayah yang terkena dampak gempa ataupun gunung berapi, sehingga aman dari segi hal itu. Namun kalau untuk keberadaan kualitas air kulongnya, saya ulangi lagi, kandungan-kandungan kimia yang ada di dalamnya itu, yaitu tadi mulai dari besi, fluorida atau fluor, ya, kemudian krom, dan itu semuanya harus di bawah standar yang dibolehkan oleh pemerintah, Menteri Kesehatan kita. Seperti itu, Datuk Umar Kasim, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut. Masih ada ke waktu nih, Bu Ain? Ada lagi. Ada lebih kurang lagi setengah jam lagi. Ya, betul. Silakan yang lain. Mungkin dari Mas Ari Juliansa nih, ada yang angkat tangan nih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pemaparan sangat luar biasanya Pak Rektor. Jadi memang saat ini Ari memang sedang tertarik sekali untuk mengkaji terkait pengelolaan lingkungan hidup, yang mana ada Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 itu sangat banyak sekali turunannya. Salah satunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2013 itu. Nah, tapi konsennya itu pada pengelolaan lingkungan hidup. Kira-kira menurut Pak Rektor sudah sejauh mana pengelolaan lingkungan hidup menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut tahun 2013 di Bangka Belitung ini implementasinya? Kemudian yang kedua, kalau secara ekonomi saya sangat optimis sekali seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi bahwa ada potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Namun di balik potensi ekonomi tentu harus ada asas-asas hukum yang harus diperhatikan. Kira-kira untuk kulong-kulong yang ada di Bangka Belitung ini apakah besar potensi sengketa hukumnya, gitu kan? Misalnya ekskobatin. Karena setahu saya ketika memang sudah menjadi ekskobatin itu dia ke Kementerian ESDM dan itu menjadi cadangan negara. Artinya memang bukan hanya tidak boleh ditambang lagi, tetapi juga dikelola pun itu juga tidak boleh, gitu. Nah, kira-kira kalau ada potensi sengketanya itu penyelesaiannya bagaimana kira-kira Pak Rektor? Terima kasih kepada Ibu Ain, kepada Pak Rektor, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang sejauh mana pengelolaan lingkungan di Provinsi Bangka Belitung, saya tidak berani menyatakan buruk dan baik, ya. Kita bisa melihat fakta saja, namun saya berani mengatakan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Bangka Belitung ini belum berkesesuaian dengan kaidah-kaidah yang seharusnya. Itu jawaban saya. Mengapa? Karena masih banyak sekali pelaku-pelaku ekonomi, khususnya ekonomi pertambangan, itu yang terkadang tidak mengindahkan AMDAL yang telah mereka buat. Ya. Jadi sebenarnya kan di dalam penambangan itu sudah harus ada kajian lingkungan hidupnya. Ya, harus ada analisis dampak lingkungannya. Namun kadang-kadang dokumen-dokumen yang mereka buat itu tidak mereka taati, kebanyakannya seperti itu. Oleh karenanya di sini perlu ada pengawasan
pengawasan dari pihak-pihak terkait itu pemerintah itu harus dilakukan. Ya, kita bersyukur kita memiliki ada Dirjen Gakum, tapi ya Dirjen Gakum kita masih terbatas dalam penegakan hukum mereka sumber dayanya. Ya, kemarin saja ada kasus di Belitung Timur, akhirnya dibebas pelaku perusak lingkungan itu. Ya, karena sekali lagi semestinya regulasi tentang lingkungan itu harus diawali dengan adanya kajian-kajian studi kelayakan. Kalau tidak layak, ya jangan layak. Ya, sebagai contoh saja kita lihat bagaimana IKN kita di Kalimantan itu dibangun kan AMDAL-nya menyusul. Semestinya kan AMDAL dulu baru ada pembangunan dan sebagainya. Sama dengan penambangan. Nah, oleh karena itu saya minta juga kepada kawan-kawan yang konsen di bidang hukum bisa melakukan kajian hukum pertambangan. Bagaimana hukum pertambangan kita? Saya bukan ahli hukum dan saya bukan ahli pertambangan. Ya, oleh karena itu saya menyarankan kerusakan lingkungan di Bangka Belitung akibat pertambangan itu suatu fakta. Ya, nggak bisa kita pungkiri. Sehingga bagaimana persentasenya? Coba kita lihat data yang saya miliki itu 10% dari luas wilayah Bangka dan Belitung ini daratannya itu sudah merupakan kulon yang merupakan itu adalah bekas tambang. Apakah kemudian di kemudian hari akan semakin berkurang? Saya yakin tidak akan semakin berkurang. Nah, disinilah perlunya ada regulasi ketegasan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di dalam memberikan izin pertambangan. Jangan semena-mena. Harus ada kajian yang mendalam. Oleh karena itu, tambang-tambang yang kecil ataupun tambang rakyat itu harus dibina. Bukan dimusnahkan, tapi dibina. Siapa yang membina? Yang membina adalah ya pemerintah, CEKI, ya perusahaan-perusahaan besar itu. PT Timah dalam hal ini. Atau perusahaan-perusahaan smelter yang mereka itu juga mendapatkan kemanfaatan besar dari timah itu. Mereka seharusnya menjadikan mitra. Tapi mitranya itu bukan hanya mitra ketika mereka membelinya, tapi mitra di dalam juga perawatan lingkungan hidupnya. Bagaimana pasca pertambangan? Memang ada yang namanya itu dana reklamasi. Tapi sejauh mana dana reklamasi itu betul-betul termanfaatkan untuk kepentingan reklamasi itu sendiri? Itu yang pertama. Jadi kalau Anda tanya bagaimana pengelolaan lingkungan hidup di Bangka Belitung, saya jawab saya belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh pemerintah sendiri. Kedua, masalah Kobatin. Memang Kobatin adalah perusahaan yang dulunya milik joint antara Australia dengan Indonesia, kemudian diambil oleh Malaysia dengan Indonesia. Ini kebetulan kita lagi diskusi dengan teman-teman dari Malaysia ini, ya. Namun kemudian kan mereka pilot, mereka tutup. Akhirnya semuanya diserahkan kepada negara. Setahu saya itu memang sudah diselesaikan secara apa namanya itu perusahaan dan itu diserahkan kepada daerah. Dari SDM pemanfaatannya memang sebenarnya jangan digunakan lagi untuk penambangan. Kalau itu sudah dianggap tidak lagi benar ekonomis. Sudah diselesaikan. Nah, namun saya tidak tahu persis. Ya, sekarang ini yang saya tahu ini banyak rebutan lahan. Rebutan lahan kepemilikan untuk pemanfaatan. Nah, sebenarnya harapan saya masalah apa namanya itu perebutan lahan ini harus diselesaikan secara hukum yang berkeadilan. Siapa yang paling berhak untuk mendapatkan pengelolaan? Kalau dia perorangan, berapa luas wilayah yang diizinkan untuk satu orang menguasai lahan Kobatin? Jadi saya minta, saya bukan ahli hukum, sekali lagi saya nyarankan teman-teman yang di sini ada yang sarjana hukum atau master hukum, cobalah konsentrasi kepada permasalahan itu. Permasalahan Kobatin itu bisa dijadikan sebagai bahan tesis atau bahkan bahan disertasi untuk melakukan kajian lebih mendalam bagaimana penyelesaian yang berkeadilan baik bagi masyarakat, bagi pemilik modal, juga bagi pemerintah, serta bagi lingkungan hidup.
Nah, ini akan menjadi suatu ilmu kajian yang baru bagi kita semuanya. Saya berharap itu bisa hadir kajian-kajian yang lebih komprehensif sehingga bisa kita seminarkan seperti sekarang ini. Begitu mungkin Mas Ari dan Bu Ain, saya berharap nanti bisa diteruskan dengan kajian-kajian sifatnya hukum lingkungan, bisa bicara dengan hukum orang-orang yang konsentrasi di bidang-bidang seperti itu. Tidak hanya permasalahan-permasalahan teknik sipil, tapi juga bisa di bidang-bidang yang lainnya. Demikian, terima kasih. Saya kembali ke Bu Dr. Ain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, harap berpuas hati Saudara Ari. Okey, ada mana-mana peserta yang ingin mengemukakan soalan lagi? Kita ada masa lagi. Itu ada awam itu lagi ngangkat tangan tuh siapa itu? Ya. Okey, ada lagi soalan? Dari teman-teman dari kampus, silakan. Izin Pak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan Pak, saya Nurino Pak dari Ilmu juga Pak. Nah, Dan kebetulan bekerja di PT Timah juga Pak. Mantap nih. Silakan. Izin Pak, dari data yang saya dapatkan itu informasinya ada sebanyak 887 kolong yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Oke. Nah, di mana pada Pulau Bangka itu terdapat sekitar 544 kolong dan sisanya di Pulau Belitung itu 343 kolong. Nah, ada kiat atau treatment apa Pak kira-kira untuk menutupi atau membuat kolong ini menjadi lahan terbuka lagi Pak, bukan menjadi sebuah kolong. Ada treatment nggak Pak? Izin, itu Pak. Oke. Langsung saja ya, ini Mas Nurino. Sebenarnya data yang Anda miliki itu mungkin data yang sudah lama ya. Data terbaru itu 12.000 lebih ya. Yang saya miliki, data hasil kajian tahun 2018 dan 2020, kita melakukan kajian dan banyak sekali kolong-kolong itu yang belum punya nama ya. Jadi setiap tahun itu ada semacam penambahan. Ya. Nah, bagaimana treatmentnya? Sebenarnya di dalam penambangan itu yang ramah lingkungan itu, kalau setelah dia selesai itu harus ditimbun. Ya, harus ditimbun. Kecuali kalau dia penambangan yang dalam ataupun open mining, ada kan penambangan terbuka ya, seperti di Pemali dan juga di daerah apa namanya itu Belitung itu ada. Tapi kalau yang kecil-kecil itu setelah ditambang tidak lagi produktif, tutup aja. Tutup, nanti top soilnya ditaruh di bagian atas. Lalu kemudian kita tanam dengan apa namanya itu bibit-bibit baru. Dengan model seperti itu, saya yakin insya Allah akan lebih lebih baik. Namun jika potensi uangnya itu besar dan itu bisa dimanfaatkan untuk sumber air baku, ya no problem. Jadi di dalam perencanaan pertambangan mestinya sudah dirancang, didesain mau kemana arahnya ini. Berapa nanti luasan yang akan terbentuk, berapa kedalamannya, kalau ditimbun itu memungkinkan tidak. Kalaupun tidak ditimbun, maka menghasilkan genangan yang disebut dengan kolong, itu diperkirakan bisa memanfaatkan untuk apa? Kalau dia kemudian bisa dimanfaatkan untuk air baku, berapa potensi kubikasinya, volume airnya, sehingga nanti dia bisa dimanfaatkan untuk air baku bagi masyarakat kita oleh PDAM. Nah, ini penting. Ini penting. Maka saya sarankan penambangan itu diserahkanlah kepada perusahaan-perusahaan yang betul-betul paham itu. Kalau masyarakat awam, dia kan kecil-kecil nih. Kecil-kecil, sporadis, habis itu nambang ditinggal. Nah, ini sebenarnya yang mohon maaf,
bukan saya anti tambang rakyat, ini yang merusak. Tapi kalau perusahaan besar seperti PT Timah atau dulu ada Semeter, mereka tuh kan menambang sudah ada SOP-nya. SOP penambangan itu ya diikuti saja. Nanti mau jadikan apa ke depan, nah itu tinggal. Nah, insya Allah di Gunung Kidul, di daerah Jawa, orang membuat telaga. Tahu nggak telaga? Telaga itu untuk menampung air. Ya, seperti kolam retensi. Nah, kita kan sudah ada Kulong, ini bisa dijadikan juga sebagai pengendali banjir. Nah, itu nanti dalam kajian teknik sipil itu bisa kita lakukan bagaimana Kulong bisa digunakan untuk ya flood control, untuk pengendalian banjir. Nah, demikian Mas Nurino, jadi treatmentnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti kalau Anda di PT Timah sampaikan saja. Kalau penambangan ada lagi melakukan pembinaan, lakukan pembinaan kepada tambang-tambang rakyat itu kalau mereka habis nambang timbunkan. Kalau cuman kecil-kecil nggak sampai 20 bentang yang nggak sampai 30 meter, nggak sampai 50 meter diameternya, timbunkan saja. Sehingga nantinya itu ya kemudian ditanami. Insya Allah akan tumbuh kembali seperti itu. Sedikit demikian. Ini ada yang lain Mas Patoro. Ini ada teman saya dari Solo ini Bu Ain. Saya izinkan dia bicara ya Bu Ain. Ya, Mbak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rektor. Waalaikumsalam. Ya, ini kebetulan saya juga di Air Baku Pak, di Solo Pak. Wes, Ini semakin lemu saya Ki. ya Pak. Ya. Mau tanya sebelumnya, kualitasnya itu kan fluktuatif ya Pak, terkait yang kandungan yang berbahaya. Nah, ini pengawasannya seperti apa Pak yang sudah dilaksanakan? Terus pengolahannya seperti apa? Dan sebelumnya saya ini apresiasi bagus nih Pak pemanfaatan sumber daya air yang dari Kulong nih, kalau melihat dari sumber air di Bangka Belitung itu kan agak susah ya. Ini sebagai alternatif kalau melihat dari peta cekungan air tanahnya juga sebagian besar cekungan air tanah tidak potensial itu ya Pak. Cuma yang di sisi timur itu yang JAT Manggar yang bisa yang ada potensi air tanahnya. Mungkin itu tadi Pak. Pengen tahu gimana pengawasannya terkait kualitas air itu tiap berkala, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Terus kalau kandungan berbahayanya tinggi, terus perlakuannya seperti apa dihentikan, ada instalasi pengelolaan airnya. Mungkin itu Pak. Baik, Fadilah. Terima kasih. Masya Allah nih, teman lama nih. Nah, kalian ketemu juga. Baik, begini. Bangka dan Belitung, CAT-nya itu memang minim. Ya, minim. Bahkan di Pangkal Pinang itu tidak ada potensi cadangan air tanahnya itu. Berdasarkan hasil analisis dari Kementerian SDM itu. Oleh karena itu, penggunaan air tanah itu tidak direkomendasikan sebenarnya di dalam pemanfaatan industri. Ya, karena akan sangat berisiko bagi kelangsungan air tanah di Bangka Belitung. Jadi memang perda tentang itu sudah ada, bagaimana setiap orang yang memanfaatkan air tanah di Bangka Belitung harus melakukan kajian yang mendalam. Baik, kembali kepada maka dianjurkan menggunakan air permukaan. Air permukaan di Bangka Belitung itu sungai dan kulong. Sungai dan kulong. Nah, danau hampir ada, danau asli, danau secara alami. Tapi kulong sangat banyak. Nah, berkenaan dengan kualitas, seperti yang sudah saya katakan di awal, kualitas air kulong itu sangat besar dipengaruhi oleh usia dan aksesibilitasnya. Kulong yang terletak agak jauh dari keramaian seperti pemukiman atau juga industri itu relatif lebih mudah untuk kembali netral dia
setelah berusia 5-10 tahun. Jika ingin menggunakan Kulong sebagai sumber air baku, pengawasan yang dilakukan oleh operator itu masih minim. Kadang-kadang justru banyak sekali mereka itu mengandalkan kita kampus untuk melakukan kajian kualitas air Kulong. Ketika kita ingin melakukan penelitian, mereka bahkan berterima kasih secara berkala untuk secara kedinasan belum ada kajian tentang kualitas air Kulong itu secara berkala, ya. Itu yang saya tahu. Namun biasanya perusahaan daerah air minum itu melakukan kajian secara internal mereka, dan itu jarang dipublikasikan untuk kepentingan perusahaan mereka sendiri. Tetapi kadang-kadang kita bisa membandingkan hasil yang mereka uji di lab itu, karena mereka labnya juga tidak punya. Lab mereka pasti ke lab kampus atau ke lab ke dinas kesehatan. Nah, jadi perusahaan daerah air minum kita itu belum punya lab sendiri. Ya, biasanya juga mereka itu melakukan kajiannya itu sampel bukan di air Kulong, di badan Kulong, tetapi mereka mengambilnya di bak penampungan mereka. Mestinya kan mulai dari badan Kulong sampai kepada keluarnya. Nah, nanti water treatment-nya itulah yang harus mereka. Catatannya, Mas Fatoro, sebenarnya Kulong itu kalau dia manajemen pengambilan airnya itu sesuai dengan SOP, mungkin dulu pernah ada kajian standar operasi rule dalam pengambilan danau, ya. Nah, kan ada namanya dead storage. Dead storage itu kan 20% dari kedalaman. Nah, dead storage itu kadang-kadang tidak mereka indahkan. Mereka sedot saja airnya sehingga ya itu tadi terjadilah kumparan air yang airnya kembali keruh, dan itu yang endapannya kembali mengapung. Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Namun jika mereka mengambil di permukaan sekitar 50% saja kedalaman itu yang mereka gunakan, itu relatif lebih aman, ya. Nah, itu pernah terjadi di salah satu PDAM di Pulau Bangka, dan itu saya jelaskan kenapa itu terjadi. Karena Anda pengambilannya sudah over. Ya, Anda hantam dead storage-nya sehingga sedimen yang mengendap itu kembali terangkut di permukaan. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor sedimentasi besar. Apa besar maksudnya? Kulong-kulong yang sudah bagus, sudah airnya sudah jernih, sudah lebih dari 10 tahun, itu kadang-kadang ditambang lagi di sekitarnya, tilingnya dibuang ke Kulong itu. Itulah yang terjadi sehingga kualitasnya kembali memburuk lagi. Nah, ini yang menjadi catatannya. Nah, masukannya ya memang kalau kita ingin gunakan sebagai sumber air baku harus ada secara berkala dilakukan uji kualitas, dan sarannya ya memang harus ada laboratorium sendiri dari perusahaan itu. Sebenarnya kan tidak begitu ribet. Kita cukup kandungan dari yang kimia, kan kalau fisika kan bisa kita lihat kimia, biologi, ya itu lewat laboratorium. Demikian Mas Fatoro. Ya, kebanyakan kita ini sudah tahu mereka itu, tapi kadang-kadang mereka tidak disiplin di dalam manajemen pengelolaan sumber daya airnya itu, pemanfaatannya itu. Akhirnya hancur semua. Thank you for you. Matur suwun. Amin. Nah, ini Ibu Ain bahasa matur suwun ngerti enggak ya? Tak faham. Terima kasih Bu, bahasa Jawa. Okey. Bahasa Solo itu. Okey, harap berpuas hati atas jawapannya.
Okey, mungkin dah ada lagi soalan tak yang ingin dikemukakan? Ya Allah. Masih ada? Okey, kita Baik. ada lagi? Ini ada Mas Awam ini ngapa nih? Dia mau bertanya? Ya. Mungkin tertekan. Tekan kali dia. Ya, Okey. okey lah. Ya. Jika tiada lagi sebarang soalan, kita ada lagi berapa minit. Mungkin rasanya tidak lengkap tanpa ucapan aluan lah daripada Tuan Dekan Fakulti Kejuruteraan Awam. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Awam iaitu Profesor Madya Cik Zulzikrami Zainal Abidin untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih Bapak Insinyur Fazilah Sabri, Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Indonesia atas kesudian untuk menerima jemputan kami di Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Awam untuk sesi webinar pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan dosen, mahasiswa daripada Abu Abel Indonesia yang saya ingat agak ramai hari ini, nearly dekat 200 saya tengok bilangan bilangan partisipannya. Alhamdulillah. Talk yang sangat informatif berkenaan dengan Arif Ulum. Saya haraplah mungkin kita selepas ini kita boleh menyambung lagi kolaborasi antara kita UNEP dan Fakulti khususnya Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Awam dengan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Mungkin kita akan tengok lebih kepada di Fakulti Teknik Sipil Pak. Yang lebih dekat hampir dengan kalian. Kiranya ada ruang-ruang boleh juga jemput dosen-dosen daripada fakulti ini untuk buat sesi yang malah di sana. InsyaAllah kita teruskanlah kolaborasi ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Okay, itu saja sedikit daripada saya. Terima kasih Datuk Zul. Okey, terima kasih Tuan Dekan. Okey, nampaknya kita telah sampai di penghujung. Cumanya ada beberapa info lah yang mungkin saya dapat kongsikan di sini kepada semua peserta. Okey, untuk makluman semua, Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Awam UNIMEP akan menandatangani MOU dengan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung iaitu pada 13 Julai 2023 di mana UNIMEP akan diwakili oleh Profesor Yusof Masyolah dan juga bersama Ketua MOU UNIMEP. Dan juga kunjungan hormat dan majlis menandatangani MOU ini bakal diadakan di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung di Indonesia iaitu pada 12 Julai hingga 15 Julai lah. Jadi antara program-program kerjasama yang mungkin dapat dilakukan iaitu program pertukaran pelajar dua hala antara dua universiti, pertukaran staf akademik, mungkin aktiviti penyeliaan bersama dan juga beberapa aktiviti lain lah. Okey. Baik. Okey, tadi saya tengok Tuan Rektor ada serangkap pantun ya masa pembukaan tadi. Okey, masa akhir tadi. Pantun. Okay, saya cuba untuk membelilah, saya tak berapa nak pandai berpantun. Cubalah. Saya cubalah ya. Okey, bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Cakep. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi.
Masya Allah. Okey lah ya. Keren. Masya Allah. Okey, untuk penutup, saya bagi pihak Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Awam ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada IR Fadila Sabri atas perkongsian ilmu pada pagi ini dan juga kepada semua yang sudi hadirlah. Dan saya harap semoga semua peserta dapat banyak manfaat daripada ilmu yang dikongsikan di dalam webinar ini. Sekian, terima kasih. Jazakallah. Terima kasih buat semuanya, Bu dan dekan. Saya tunggu kedatangannya di Bangka Belitung ya.